Halo sahabat penyuluh pertanian video, hari ini kita mengikuti kegiatan panen jagung di wilayah kerja BPP Kostra Tani Muara Siau. Kali ini kegiatan panen jagung dilakukan di kelompok tani Bakung 2, tepatnya di Desa Badak Tekurung, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kegiatan panen jagung kali ini dihadiri oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin, camat, kepala desa, serta seluruh personil BPP Kostra Tani Muara Siau, dan tentunya petani pembudidaya jagung. Kita sekarang berada di Desa Badak Tekurung, tepatnya di kelompok tani Bakung 2. Yang ketuanya Pak Irianto, alhamdulillah sedang melaksanakan panen pertama jagung. Luasnya lebih kurang 2 hektar, Pak ya. 2 hektar. Satu kelompok ini 15 hektar. Alhamdulillah ini panennya cukup bagus dan mudah-mudahan hasilnya juga di atas harapan kita. Ini kalau kita lihat ini tidak kurang dari 5 ton per hektar. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita berharap pada kelompok ini supaya tetap melanjutkan memanfaatkan lahan-lahan yang ada ini, utamanya dengan tanaman pangan. Mungkin habis jagung nanti yang tanah, kedelai, lanjutkan lagi dengan padi ladang. Nah, semuanya tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, dan juga yang tidak kalah pentingnya bisa memotivasi kelompok lain di desa lain ataupun yang berdekatan ini supaya lebih memacu, lebih tergerak untuk melaksanakan usaha tani dengan baik untuk mendapatkan hasil yang seperti yang dicapai oleh Pak Dirin. Barangkali itu sekali lagi mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Dirin dan anggota. Semoga pertanian kedepannya tetap maju, mandiri dan modern. Lokasi budidaya tanaman jagung ini dilakukan di lembah Badak Tekurung yang sangat subur dan masih alami. Hal ini tentunya dapat menekan biaya pemupukan. Alhamdulillah kami dari Kecamatan panen jagung penilaian yang terbesar di Kecamatan Muara Siau, sekitar 12 hektar ya. 12 hektar, mudah-mudahan ke depannya kita akan berkembang lagi ke desa lain. Mungkin itu, dan juga untuk mendongkrak ekonomi masyarakat Kecamatan Muara Siau dan Desa Badak Tekurung. Tanaman jagung merupakan tanaman yang sangat penting di samping tanaman padi dan kedelai. Sebab jagung termasuk komoditas strategis nasional dalam pembangunan pertanian dan perekonomian di Indonesia. Jagung merupakan bahan pangan alternatif pengganti beras dalam rangka mendukung program diversifikasi pangan. Bahkan di beberapa wilayah, jagung merupakan makanan pokok. Kebutuhan jagung dari tahun ke tahun semakin meningkat, sebab jagung merupakan bahan baku industri pakan, makanan, dan minuman. Jadi sekali lagi kami ucapkan kami senang sekali acara ini, senang sekali dan bangga dengan kegiatan kami Pak Camat. Inilah tugas kami, pertanian ini. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin bersama penyuluh telah bekerja secara maksimal dalam mendorong dan memotivasi petani untuk meningkatkan luas areal pertanaman jagung. Oleh karena itu, BPP Kostra Tani Muara Siau sebagai garda terdepan pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan Muara Siau telah berusaha keras dan bekerja secara maksimal untuk mendampingi petani dan kelompok tani maupun gapoktan, mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka melakukan budidaya atau mengelola usaha pertaniannya dengan baik dan benar untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani dan keluarganya. Dengan adanya kegiatan panen bersama unsur-unsur atau pihak-pihak yang berkaitan dengan Kostra Tani,
Maka diharapkan kegiatan budidaya jagung ini akan menjadi contoh dan dicontoh oleh kelompok tani lainnya, baik petani maupun kelompok tani yang ada di Desa Badak Tekurung, maupun petani ataupun kelompok tani yang berada dalam daerah-daerah lain. Dalam kegiatan budidaya ini, baik budidaya jagung maupun budidaya tanaman yang lain, sebaiknya mengacu pada panca usaha tani yang dalam kelanjutannya berubah menjadi sabta usaha tani. Adapun poin-poin dalam sabta usaha tani, yang pertama adalah penggunaan benih atau bibit unggul. Kedua, pengolahan lahan atau tanah yang baik. Ketiga, pemupukan berimbang. Keempat, pengairan atau penyiraman yang teratur. Kelima, pengendalian hama dan penyakit. Keenam, panen dan pasca panen yang baik. Dan ketujuh, pemasaran hasil panen. Dengan menerapkan sistem sabta usaha tani ini, diharapkan produktivitas tanaman jagung ataupun tanaman yang lainnya akan tetap tinggi, sehingga mendorong petani untuk tetap melakukan kegiatan budidaya dan tidak beralih mencari pekerjaan yang lain. Penyuluh pertanian sebagai pendamping petani maupun kelompok tani harus menanamkan dalam dirinya bahwa penyuluh adalah pekerjaan yang sangat mulia, serta mendorong dan memotivasi petani bahwa pertanian itu sangat penting, karena ketahanan pangan merupakan kedaulatan sebuah bangsa dan ketahanan nasional. Sebagaimana kata-kata mutiara yang sering kita dengar bahwa petani adalah penolong negeri. Pada era pertanian 4.0 seperti saat ini, BPP Kostra Tani sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian di kecamatan harus aktif menjalankan fungsi dan perannya, yaitu sebagai pusat data dan informasi, sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian, sebagai pusat pembelajaran, sebagai pusat konsultasi agribisnis, dan sebagai pusat pengembangan jejaring kemitraan. Oleh karena itu, penyuluh pertanian harus bahu-membahu dan saling bekerja sama dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, modern.